Keinformasi pertama, Pusat PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BBTM berupaya untuk mendukung program 3 juta rumah sebagai misi Presiden Prabowo. Dan untuk mewujudkan target tersebut, BTN menggandeng 3 kementerian. Untuk mencapai target 3 juta rumah seperti arahan Presiden, Bank Tabungan Negara atau BTN menggandeng 3 kementerian, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam dialog bersama ratusan pengembang nasional, BTN dengan 3 kementerian tersebut merancang berbagai solusi untuk memacu realisasi program tersebut, diantaranya permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait mengatakan pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai menjadi 5 tahunan. Selain itu, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pemerintah daerah untuk mengurangi harga jual rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BTN juga berencana memperbanyak stakeholder dalam membahas program 3 juta rumah tersebut, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi, PLN hingga OJK. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang mungkin menjadi mayoritas nasabah BTN, asosiasi dikumpulkan, bisa bertemu dengan langsung menteri-menteri yang bisa mengambil keputusan. Mendagri, kemudian juga dengan Pak Nusron, nanti kita juga akan buat lagi yang berikutnya. Di antaranya kami akan coba undang Bapak Kapolri, Bapak Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Bapak Menteri Investasi, kemudian juga tadi ada dari PLN, kemudian juga dari OJK. Ya. Jadi ada 5 yang mungkin untuk pertemuan berikutnya saya upayakan ya, supaya kita bisa membantu dunia usaha bisa menyelesaikan masalahnya. Ya, sehingga ada keterbukaan antara teman-teman yang ada di lapangan dengan regulator, karena kewenangan itu di Indonesia terbagi. Ya, terbagi dari atas, dari presiden sampai di Indonesia kepala desa pun, RT RW pun ada kewenangannya. Kesamping kementerian juga ada kewenangannya dan badan lembaga. Jadi ini perlu sekali koordinasi seperti pesan Bapak Presiden Prabowo. Kita harus menjadi super team, bukan jadi superman. Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebutkan, langkah konkret pemerintah dengan melakukan pengurangan bahkan penghapusan pajak ini mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah. Mengangkatkan KPR sebanyak 5,5 juta unit, baik yang melalui pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, pembiayaan KPR konvensional maupun pembiayaan KPR syariah. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa data menarik Bapak-Bapak Menteri. Pertama adalah kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya. Di kami dengan program sejuta rumah hari ini 32,53% akad KPR itu yang melakukan adalah perempuan. Jadi kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan. Kemudian juga kalau kita lihat datanya yang menarik Pak Menteri, kaum milenial itu sebesar 76,7% pembeli rumah pertama. Ya, ini yang menarik sehingga dapat kita katakan bahwa memang program perumahan adalah program bagi Indonesia masa depan. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa yang menarik juga adalah sektor informal, walaupun angkanya belum sebesar sektor formal, kurang lebih ada 9,74% atau 18 triliun disalurkan untuk sektor informal. Ya, memang ini yang terus-menerus coba kami upayakan lebih baik lagi, sehingga sektor ini bisa jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding sektor formal. Contoh yang telah kami berikan adalah seperti tukang cukur Garut atau Asgar, itu ada asosiasinya, kita kasih KPR subsidi. Kemudian tukang sablon
driver ojek online, pegawai minimarket. Nah ini juga saya kaget Pak waktu menyerahkannya. Ternyata Masjid Istiqlal, perbot masjidnya pada umumnya belum punya rumah. Sehingga kita juga serahkan kemarin akad dengan perbot Masjid Istiqlal. Ya, program 3 juta rumah ini sedang dibahas dan kabarnya akan melibatkan banyak stakeholder. Ya.